Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Milda Rahmawati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjadi moderator dalam presentasi literasi abad 21. Kelompok 4 akan membahas materi tentang transfer hasil belajar yang beranggotakan saya Milda Rahmawati sebagai pemateri kelima. Saya Dinda Latifah sebagai pemateri ke-8. Saya Sri Hajar Maulina sebagai pemateri kedua. Dan kalian sebagai pemateri Saya Akbar Anugrah sebagai pemateri ke-9. Saya Andini Octavelia Putri sebagai pemateri ke-6. Saya Rahmalia Dewi sebagai pemateri ke-7. Saya Eta Erlita sebagai pemateri ke-10. Saya Nabila Hirani sebagai pemateri ke-11. Saya Hani Kristina sebagai pemateri ke-3. Baik, terima kasih. Tanpa memakan waktu, langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, saya Sri Hajar Maulina dengan nomor NPM 20506036 akan menjelaskan tentang pengertian transfer hasil. Istilah transfer belajar berasal dari bahasa Inggris transfer of learning dan berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain atau kehidupan sehari-hari. Transfer dalam belajar adalah pengaruh hasil belajar yang diperoleh pada waktu lalu berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baik, terima kasih kepada Sri Hajar. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Selanjutnya, teori tentang proses terjadinya transfer belajar. Ada 3 teori yang menjelaskan tentang proses terjadinya transfer belajar, yaitu yang pertama, teori disiplin formal. Menurut teori ini, daya-daya jiwa yang ada pada manusia itu dapat dilatih, dan setelah berlatih dengan baik, daya-daya itu dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lain yang menggunakan daya tersebut. Dengan demikian terjadilah transfer belajar. Teori yang kedua yaitu teori elemen identik. Menurut teori ini, hakikat transfer belajar adalah pengalihan dari penguasaan suatu unsur tertentu pada bidang studi yang lain. Makin banyak adanya unsur-unsur yang sama, akan semakin besar terjadinya transfer belajar positif. Lalu teori yang ketiga, teori generalisasi. Menurut teori ini, transfer belajar lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menangkap struktur pokok, pola, dan prinsip umum. Bila seorang siswa mampu menangkap konsep, kaidah, dan prinsip untuk memecahkan persoalan, maka siswa itu mempunyai bekal yang dapat ditransferkan ke bidang-bidang lain di luar bidang studi di mana konsep, kaidah, dan prinsip itu mula-mula diperoleh. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peran transfer hasil belajar di sekolah. Guru adalah peranan terpenting dalam meningkatkan transfer belajar. Kurikulum sekolah telah banyak menyajikan sejumlah mata pelajaran untuk dipelajari oleh murid-murid. Untuk menuntut sejumlah guru yang masing-masing memegang mata pelajaran sesuai dengan haknya. Hal ini dimaksudkan agar setiap guru senantiasa berusaha supaya murid-muridnya menguasai bahan khas bagi mata pelajaran yang dipegangnya. Guru harus memikirkan apakah mata pelajaran yang dipegangnya itu ada kemungkinan untuk transfer ke mata pelajaran yang lain atau ke kehidupan sehari-hari. Jika ada kemungkinan kesamaan, maka guru harus menunjukkan kesamaan itu. Misalnya, guru agama yang sedang menjelaskan tata cara atau prinsip-prinsip bermasyarakat. Sementara guru sejarah harus membahas perihal sebab-sebab yang menimbulkan peperangan pada masa lampau, demikian seterusnya. Juga ketelitian kerja, kebersihan, dan kejujuran dalam mengerjakan ulangan-ulangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya,
ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transfer hasil belajar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya transfer belajar. Yang pertama itu ada taraf inteligensi dan sikap. Faktor ini berasal dari anak didik dan terjadi karena adanya masalah tentang kapasitas dasar, kemampuan dasar, sikap, minat, belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada metode guru dalam mengajar. Proses belajar di sekolah berlangsung karena adanya interaksi antara peserta didik yang diajar dengan tenaga didik yang mengajar. Proses berlangsung di dalam kelas dengan proses belajar mengajar. Yang ketiga itu ada isi dan metode mata pelajaran. Faktor ini berasal dari mata pelajaran itu sendiri. Apabila mata pelajaran yang satu dengan yang lain memiliki hubungan, maka akan cenderung menimbulkan transfer. Yang keempat, ada proses belajar. Transfer belajar dapat diharapkan terjadi setelah siswa mengolah materi pelajaran dengan sungguh-sungguh, yaitu dalam rangka fase yang ketiga. Dan yang terakhir ada hasil belajar. Hasil belajar yang mengandung kemungkinan untuk dialihkan secara lebih luas ke berbagai bidang studi, bahkan menjadi bakal untuk digunakan dalam banyak bidang kehidupan, seperti banyak konsep, kaidah, prinsip, siasat-siasat mengatur kegiatan kognitif dan sikap. Mungkin materi yang dapat saya paparkan cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Slameto tahun 2003 halaman 50 lengkap menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Dalam faktor internal dibagi menjadi 3. Yang pertama faktor jasmania yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Yang kedua faktor psikologis yang meliputi inteligensi, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan yang ketiga faktor kelelahan. Faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan kegiatan ekonomi keluarga. Yang kedua, faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, dan waktu sekolah. Dan yang faktor masyarakat yang meliputi kesiapan siswa dalam masyarakat, masa media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan. Selanjutnya, saya Rosmelia Dewi, NPM 205060012 akan menjelaskan mengenai peranan guru dalam meningkatkan transfer hasil belajar. Peran penting guru dalam meningkatkan transfer belajar diharapkan untuk pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan. Dengan demikian, peranan guru dalam dunia pendidikan modern ini semakin meningkat. Dengan konsekuensi, tugas guru menjadi lebih kompleks dan berat pula. Sekian pemaparan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Rosma. Untuk pemaparan selanjutnya, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang hubungan antara membaca dan hasil belajar. Hubungan membaca dengan hasil baca menunjukkan bahwa minat membaca dengan aspek kesadaran membaca, perhatian membaca, rasa senang membaca, dan frekuensi membaca dapat dijadikan prediktor dalam memprediksi presentasi belajar. Semakin tinggi minat membaca, maka semakin tinggi pula hasil belajar dan sebaliknya. Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh seorang siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor yang berada dalam diri sendiri, yaitu kecerdasan, bakat, minat, dan perhatian, motif, dan cara belajar.
Selain itu juga dipengaruhi dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Dari beberapa faktor tersebut, minat baca dapat meningkatkan hasil belajarnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih, moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi. Melalui kegiatan membaca, seseorang dapat menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan. Membaca membuat siswa menjadi cerdas, kritis, dan mempunyai daya analisa yang tinggi, dan juga selalu tersedia waktu untuk merenung, berpikir, dan mengembangkan kreativitas berpikir. Dengan cara seperti itu, kita memperoleh pengetahuan dan informasi sehingga kita dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Akbar yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Eta Erlita dengan NIM 2050600034. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum untuk memperoleh daya transfer. Dalam memperoleh transfer dalam belajar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terjadinya transfer adalah tergantung pada metode mengajar, karena di dalamnya terdapat respon-respon yang dapat ditransferkan. Dua, bahan pelajaran yang mempunyai nilai transfer yang tinggi adalah bahan pelajaran yang ada kemiripannya dengan situasi luar sekolah, akan tetapi yang sudah disusun dan mengandung pengertian-pengertian umum, sehingga ditransfer pada situasi-situasi yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada prinsip-prinsip untuk memperoleh daya transfer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kaidah umum. Yang kedua, membuat prinsip-prinsip umum itu sehingga dapat dimengerti dengan jelas. Yang ketiga, mengarahkan perhatian anak-anak ke tempat di mana-mana kaidah itu dapat dipergunakan. Yang terakhir yaitu memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mempraktekannya ke dalam situasi-situasi yang lebih kompleks dan banyak ragamnya. Nah, prinsip-prinsip yang telah dibentuk melalui kejadian tersebut dapat menguntungkan dalam proses belajar serta meningkatkan daya transfer belajar. Jikalau para siswa bersikap positif terhadap kejadian tersebut, maka akan menimbulkan sikap positif juga. Contohnya yaitu siswa menjadi lebih aktif dan memiliki rasa empati terhadap guru. Tetapi jika hal tersebut sebaliknya, maka akan berdampak negatif juga. Misalnya para siswa menjadi bersikap antipati ataupun kurang suka terhadap pelajaran tertentu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila atas pemaparannya. Mungkin pemaparan dari kelompok 4 sudah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 4 ini. Kesimpulannya, transfer hasil belajar berarti pemindahan atau pengalihan hasil belajar yang diperoleh dalam bidang studi yang satu ke bidang studi yang lain, atau ke kehidupan sehari-hari. Kata pemindahan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu, karena diganti dengan keterampilan baru pada saat ini. Adanya pemindahan atau pengalihan ini menunjukkan bahwa ada hasil belajar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam memahami materi pelajaran yang lain. Hasil belajar yang diperoleh dan dapat dipindahkan tersebut dapat berupa pengetahuan, kemahiran intelektual, keterampilan motorik atau afektif, dan lain-lain. Selain itu, transfer belajar juga memiliki sifat positif yang berarti jika pengalaman atau kecakapan yang telah dipelajari dapat diimplementasikan untuk situasi yang baru. Sedangkan sifat negatif yaitu jika pengalaman atau kecakapan yang dimiliki menghambat untuk menerima pelajaran yang baru. Transfer positif berefektif baik terhadap kegiatan belajar. Transfer negatifnya berefek buruk terhadap kegiatan belajar. Mungkin kesimpulan dari presentasi transfer hasil belajar ini cukup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.